Jadi memang kalau yang dulunya Down syndrome bisa melahirkan juga dengan bayi Down syndrome kembali, atau misalnya dia pada keturunan nih gitu. Itu juga bisa harus hati-hati juga. Moms, di saat kita sedang menjalani kehamilan, pastinya kita berharap kondisi si janin tumbuh sehat dan juga sempurna. Namun, ada kalanya kasus Down syndrome tidak dapat dihindari. Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia tahun 2020, diketahui setiap tahunnya sekitar 3.000 sampai 5.000 anak lahir dengan kondisi Down syndrome. Dengan angka kasus yang tidak sedikit, tentunya membuat kita para orang tua, calon orang tua lebih tepatnya, harus lebih waspada, lebih aware sih mungkin kali ya, ini yang harus dikatakan dengan Down syndrome ini. Untungnya memang Down syndrome ini sudah bisa dideteksi sejak dini, bahkan sejak si kecil masih dalam kandungan nih moms. Nah, seperti apa sih prosedur untuk pendeteksian ini? Apa yang dilakukan untuk bisa mendeteksi Down syndrome saat dalam kondisi hamil? Apa yang perlu diperhatikan oleh para moms yang sedang menjalani proses kehamilan, dan juga tentunya apa yang harus diperhatikan untuk calon janin yang terdeteksi Down syndrome, dan apakah Down syndrome bisa dicegah? Yuk, di podcast Mother and Beyond kali ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung dan juga bertanya sama Dr. Nisa Fatoni SPOG IBCLC, dokter spesialis kandungan dan kebidanan dari Brawijaya Hospital Saharjo, untuk tahu lebih dalam seputar deteksi Down syndrome sejak dini di podcast kali ini. Dr. Nisa, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Sehat dok, alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat ngobrol-ngobrol. Ini masalah yang perlu kita ketahui karena ternyata dok, angkanya cukup tinggi ya. Setiap tahunnya sekitar 3.000 sampai 5.000 anak lahir dengan kondisi Down syndrome. Betul, betul. Nah, pertama dulu deh, Down syndrome itu apa sih? Jadi Down syndrome ini adalah kelainan, yaitu ada terjadinya kelebihan salinan kromosom. Nah, itu di urutan nomor 21. Jadi ceritanya kan kalau biasanya pada kondisi pembuahan, ini bayi itu dia dapat 23 salinan kromosom dari ayahnya dan 23 salinan dari ibunya. Nah, combine jadi 46. Ditambah 1 kromosom dari jenis kelamin. XX kalau bayinya perempuan dan XY kalau janinnya itu laki-laki. Nah, tapi pada kondisi seperti ini jadi ada tambah, jadi bukan 46 tapi 47. Gitu. Nah, ini bisa macam-macam manifestasinya dari secara klinis. Bisa ada kelainan dari anomali, kelainan kongenital ya. Jadi sifatnya adalah dari fisiknya dan bisa juga ke mental seperti itu. Jadi semoga sih nggak ada yang kena ya di sini. Iya. Nah, tadi kan di awal aku sempat membacakan katanya data dari tahun 2020 ini menyebutkan bahwa 3.000 sampai 5.000 nih kasus Down syndrome setiap tahunnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana dok? Emang banyak juga, dan aku juga penasaran setiap tahun meningkat atau memang ya segitu aja nih gitu? Kalau tiap tahun kita mesti pantau nih, tapi memang secara general memang dari data epidemiologi meningkat. Karena kayak dulu ya, mungkin flashback dari saat aku sekolah. Dulu waktu aku sekolah tuh kurang lebih 7-10 tahun yang lalu, itu kurang lebih 1/1000. While sekarang 1/850. Dulu 1/1000, sekarang 1/850. Oh ya, berarti meningkat benar. Ya, dan memang Down syndrome ini karena salah satu faktor resikonya adalah peningkatan usia. Sekarang kalau kita lihat-lihat mungkin zaman Mbak Enji dulu nikah usia berapa, sekarang orang-orang mungkin tertarik untuk menikah saat di usianya sudah semakin matang. Nah, padahal di situ juga bisa nih peningkatan usia juga bisa secara signifikan gitu. Karena pada usia 26 tahun itu kurang lebih 1/270. While setelah 36 tahun kenaikannya signifikan jadi 1/1300. Gitu. Jadi seiring peningkatan usia bisa meningkatkan juga terjadinya Down syndrome ini. Apa sih dok yang menyebabkan janin mengalami Down syndrome? Apakah karena pola hidup dari orang tuanya, gaya hidup orang tuanya, atau pola makan, atau apa sih dok? Sebenarnya kalau yang penyebab valid gitu ya, ini tuh memang karena kelainan kromosom yang bisa terjadi begitu saja pada saat pembuahan. Nah, kelainan kromosom itu ada banyak yang sifatnya ada yang letal. Letal tuh artinya nggak mungkin bisa bertahan. Kemudian ujungnya itu terjadi keguguran. Atau dia ada tapi memang ada manifestasi dari klinis. Nah, ini Down syndrome tipe yang seperti ini. Kalau dari faktor penyebabnya memang kalau kelainan kromosom bisa terjadi begitu saja sih. Jadi bukan dari karena bukan dari gaya hidup atau apa? Bukan. Nah, sejak kapan Down syndrome bisa
deteksi. Nah, jadi kalau Down syndrome itu sendiri bisa dideteksi dari sejak di dalam kandungan. Makanya kita harus pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan itu secara rutin. Nah, nanti pada trimester 1 ini adalah trimester yang paling krusial buat Down syndrome, Mbak Inji. Karena biasanya itu kan milestone-nya 4 minggu konfirmasi setelah tes pack ya. Telat haid nih, terus ada penebalan endometrium. 5 minggu ada kantong kehamilan, 6 minggu kelihatan bayi, 7 minggu kelihatan detak jantung, 8-9 minggu diukur dari CRL-nya Crohn Ramleng. Nah, di periode setelah itu kurang lebih di 11-13 minggu. Jadi belum masuk trimester kedua atau masih trimester pertama? Iya, trimester pertama akhir itu kita akan mendapatkan pengukuran yang namanya NT. NT itu adalah nuchal translucency. Ini adalah daerah transparan di belakang leher. Ini aku kasih gambarnya ya. Nuchal translucency ini daerah transparan di belakang leher yang jika ada cut off literatur yang bilang 3 mm, ada yang literatur bilang 3,5 mm. Jika lebih dari itu, maka ini berpeluang lebih besar untuk Down syndrome. Nah, biasanya pada trimester ini juga kita akan membekali saran untuk rekomendasi ke pasien untuk juga memeriksa yang namanya NIPT. Jadi itu adalah non-invasive prenatal testing. Jadi ini adalah pemeriksaan darah untuk mendeteksi si kromosom si bayinya. Nah, sebenarnya kenapa bisa terdeteksi ya? Karena ternyata fragmen DNA bayi itu akan juga berlari di sirkulasi ibunya. Jadi yang diambil darahnya adalah mamanya, bisa diketahui kelainan kromosom jika itu ada. Nah, dan itu nggak cuma Down syndrome. Kalau pada NIPT keunggulannya kita bisa memeriksa dari banyak panel. Ada panel paling basic, let's say gitu, 3 panel. Ada yang 10 panel. Ada yang sampai komplit banget dan ditambah dengan microdeletions. Jadi kromosomnya itu nggak kehapus semua gitu, tapi kayak ada sebagian kecil yang terhapus saja bisa kedetek. Bonusnya biasanya moms and dad bisa mengetahui juga jenis kelaminnya sekalian. Makanya pada banyak kan yang gender reveal di awal-awal. Gitu. Oke, karena itu ya. Ya, tapi harus diingat, baik NT maupun NIPT, ini adalah screening panel. Jadi namanya screening, kalau memang itu ada kecurigaan yang meningkat, kita harus proceed ke yang gold standard. Gold standardnya itu apa? Di usia 15-22 minggu, kita lakukan prosedur yang namanya amniosintesis. Jadi cairan ketuban ibunya diambil, kemudian diperiksa yang namanya karyotyping. Jadi benar-benar dilihat si rantai DNA-nya gitu. Nah, itu gold standard buat di situ. Nah, adakah resiko yang ditimbulkan pada ibu maupun juga janinnya dari proses tadi deteksi dan screening Down syndrome? Karena tadi ada beberapa ada yang non-invasif ya kan, itu di darah ya kan. Nah kan kita tahu ada juga yang tadi dari air ketubannya dan itu ada resikonya nggak dok? Tentu kalau misalkan semua prosedur pasti ada positif dan negatifnya. Kalau yang tadi screening cuman NT dan NIPT, kan prosedurnya cuma dari USG dan dari darah ibu. Jadi minimal banget, maka resikonya tuh ringan gitu ya. Kalau misalkan pada pemeriksaan darah ya ibunya paling apa sih kebiruan di area suntikan gitu. Tapi secara yang ini nggak ada. Tapi kalau pada prosedur yang udah amniosintesis atau bahkan CVS ya, chorionis filus sampling, jadi diambil dari plasentanya, tentu karena ini prosedur invasif bisa mengakibatkan keguguran, kontraksi dini gitu. Ada perdarahan atau flek gitu. Jadi memang harus dipertimbangkan sih. Dok, jadi ingin tahu nih ciri-ciri Down syndrome yang bisa terlihat dari prosedur deteksi yang dipilih itu tuh apa nih dok? Pertama berarti kalau dari USG ya. Kalau dari USG di trimester 1 yang tadi, nuchal translucency atau daerah transparan di belakang leher, di mana kita mendapati dia pengukurannya di atas 3 mm atau 3 mm. Terus dia juga ada absence dari nasal bone, tulang hidung. Tapi kadang-kadang kita juga harus hati-hati karena ada juga tipe Down syndrome yang bukan absence tapi cuman hipoplasia. Jadi ada tapi enggak yang benar-benar putihnya tuh banget gitu ya. Jadi kepadatannya aja berkurang. Kemudian kalau kita udah beranjak ke trimester 2 itu kan adalah masa pembentukan organ. Selesai pembentukan organ tuh di 24-28 minggu. Biasanya kalau kita sebagai general OBGYN kita akan refer ke dokter konsultan fetomaternal. Dia untuk screening secara lebih menyeluruh. Ingat bahwa USG itu kalau sama general OBGYN hanya bisa deteksi 50-60% kelainan. Dengan proceed ke fetomaternal kita akan menaikkan akurasi 62 sampai kurang
kurang lebih 80% gitu. Nah, jadi dengan NIPT tadi itu terbekali kita lebih dari 99%. Nah, pada USG feto maternal biasanya jika ditemukan kecurigaan karena Down syndrome, kita bisa melihat banyak hal. Yang tadi juga masih ada ya, biasanya dari absence dari nasal bone, dari jantung juga kadang-kadang kita menemukan kebocoran, Mbak Inci. Okay. Jadi biasanya kayak atrial septal defect atau septum dari atrium kanan dan kiri itu biasanya ada hubungan. Jadi bercampur antara darah yang bersih dan darah yang kotor. Kemudian biasanya juga bisa ada kelainan lain. Tapi saat nanti lahir, kita biasanya juga akan monitoring. Monitoring itu karena ada beberapa kelainan yang kita tidak bisa melihat tuh di perut. Jadi misalnya kayak mata bentuknya seperti almond gitu. Terus habis itu ada jarak kaki antara jempol dan telunjuk itu kayak lebih berspace gitu. Terus dari sini kan ada kita lipatan ya di telapak tangan. Ini cuma dia ada satu lipatan seperti itu. Nah, terus habis itu biasanya tuh dia lahir dengan berat badannya yang lebih kecil, dengan tulang yang juga lebih pendek gitu. Ini akan menggiring ke arah sana sih. Tapi bagaimanapun yang namanya kelainan jantung misalnya itu hanya bisa kedeteksi juga 50-60%. Tergantung how severe juga nih gitu dari kebocorannya gitu. Oke. Dok, penasaran biaya. Ups. Berapa sih sebenarnya paling nggak yang harus disiapkan oleh para orang tua nih saat untuk melakukan deteksi Down syndrome ini nih, Dok? Iya. Itulah ya kalau yang namanya hamil itu sekarang zaman now. Iya, benar. Jadi kalau kita bicara biaya, sebenarnya sekarang itu syukurnya ya, lab kromosom itu sekarang udah menjamur, udah banyak. Jadi kayak bisa di survei dulu. Kalau dulu mungkin 5 tahun yang lalu masih kayak di belasan juta, sekarang di bawah 10 juta itu udah dapat yang paket yang paling lengkap. Jadi bahkan ada beberapa yang menawarkan di bawah 5 juta Mbak Inci. Untuk yang panel-panel untuk kelainan kromosom yang sering terdeteksi. Yang paling common gitu ya. Iya, betul. Tapi intinya kehamilan tuh kan sekarang kualitas lebih dari kuantitas ya. Maka kalau hamil sebaiknya disiapkan. Baik itu dari mental, dari fisik, dan dari finansial. Betul sekali. Nah, sekarang kita berbicara kalau sudah terdeteksi nih, ada Down syndrome gitu dari kehamilan. Langkah apa yang selanjutnya harus dilakukan oleh para ibu hamil saat mengetahui bahwa mengandung calon bayi yang Down syndrome, Dok? Jadi kalau kita sudah mendeteksi itu dari dalam kandungan, kita biasanya membekali, baik itu dari ilmiah ya. Biasanya kita akan mempersiapkan, oh ini deteksi kalau bisa diagnosis dari kelainan yang disebabkan karena Down syndrome itu kita lengkapi semua pemeriksaan segala macamnya. Kemudian kalau misalkan ada terjadi, semoga enggak ya, kayak kan kelainan itu ada macam-macam Mbak Inji. Ada uncorrectable dan correctable. Kalau itu sifatnya correctable seperti kebocoran jantung, ini kita mungkin bisa udah konsul dulu nih ke dokter jantung anak gitu ya, bedah jantung anak, bahwa kita bisa ini nih akan ada bayi yang dilahirkan sekian-sekian dengan kelainan seperti ini. Nanti biar bisa di echo pasca persalinan. Atau bahkan untuk koreksinya kira-kira tuh kapan bisa dilakukan operasi, apa syarat operasi. Nah, sehingga orang tua sebelum lahir sudah bisa terbekali. Yang kedua, karena ini kan anugerah yang luar biasa ya, miliki anak dengan Down syndrome. Nah, ini ibunya juga kita bekali dari psikologisnya gitu. Kita biasanya akan ada beberapa counseling session gitu untuk bahwa gimana sih biar mengoptimalkan. Karena ingat bahwa anak dengan kelainan-kelainan ataupun dengan anugerah seperti ini memiliki potensi juga bagaimana biar mereka saat nanti berkembang, semoga mereka bisa tetap dependent, mereka tetap bisa bahagia gitu. Karena kadang-kadang tuh ada beberapa mitos Mbak Inji, katanya kalau misalkan Down syndrome ini anaknya nggak punya ingatan, Down syndrome tetap punya ingatan. Maka kita tetap orang tua ini benar-benar disiapkan supaya kita juga mengukir mereka dengan memori-memori yang indah. Betul. Nah, kehamilan dengan calon bayi Down syndrome ini memerlukan proses persalinan tertentu nggak sih, Dok? Apakah bisa
normal atau harus sesar? Iya. Itu gimana dok? Kalau dari metode persalinannya sama sekali nggak ada perubahan. Oke, Jadi kita oke, melihatnya adalah dari indikasi obstetri. Kalau misalnya Down syndrome, lahir di cukup bulan, kan dia ada berat badannya biasanya cenderung lebih kecil nih. Tapi ternyata dari USG terakhir udah 2,8 misalnya. Nah plus minus berarti kan kalau 200-300 berarti bisa minimal 2,5. Berarti masih aman dong karena di atas 2,5 di bawah 4 kilo masih bisa dilahirkan normal. Oh ternyata presentasi kepala atau bagian kepala di bawah nih, berarti masih oke. Kemajuan persalinan baik, tidak ada ketuban pecah, ibunya juga panggulnya oke, nggak ada plasenta previa atau plasenta yang menutupi jalan lahir, berarti bisa dilahirkan dengan normal. Tapi kalau ada sebaliknya ya, kalau ada ternyata dari kendala obstetri, nah berarti mungkin itu pertimbangan untuk dilakukannya operasi sesar. Dok, jadi penasaran, apakah bayi-bayi Down syndrome yang terdeteksi Down syndrome itu bisa melahirkan cukup bulan atau banyak justru yang prematur, dok? Sebenarnya lebih banyak yang cukup bulan sih jadi kalau dari usia kehamilannya sih semoga nggak berpengaruh. Nah, kondisi tertentu apakah nih dok yang menyebabkan ibu hamil dengan bayi yang Down syndrome tidak dapat melanjutkan kehamilan nih dok? Kalau ini pada kondisi ini, ibunya sendiri yang mempunyai pertimbangan medis. Jadi biasanya ada underlying disease, misalnya ibu dengan penyakit jantung, penyakit ginjal, atau ibunya dulu pernah tensi tinggi, pernah preeklamsi atau eklamsi gitu. Jadi concernnya lebih ke ibu dengan medical consequences gitu. Tapi kalau dari kondisi bayinya, nah sering anggapannya itu pertanyaannya, aduh ya ampun sedih banget deh. Kadang-kadang kayak Down syndrome dikaitkan dengan boleh nggak sih diterminasi atau dilahirkan, alias kehamilannya tidak dilanjutkan. Ini adalah mitos ya, jadi sebenarnya memang tidak boleh. Jadi memang kalau kehamilan dengan Down syndrome di Indonesia ini aborsi bukan sesuatu yang legal. Jadi kita tetap harus mempertahankan kehamilan dengan mempersiapkan saat persalinannya supaya lebih optimal dengan persiapan dari fisik dan mental ibu. Tapi kalau dari ibunya memang ada underlying disease yang tadi, mungkin itu bisa dipertimbangkan. Oke, baik. Nah, di saat seorang ibu punya riwayat melahirkan bayi Down syndrome, apakah di kehamilan yang berikutnya akan terulang lagi nih dok? Bisa. Pasti banyak yang karena memang ada beberapa yang faktor resiko ya. Jadi memang kalau yang dulunya Down syndrome bisa melahirkan juga dengan bayi Down syndrome kembali, atau misalnya dia pada keturunan nih gitu. Itu juga bisa harus hati-hati juga. Terus misalnya pada usia di atas 35 tahun. Jadi kalau udah di atas 35 tahun itu juga biasanya menjadi awareness tertentu nih pada dokter obgyn baru kontrol, kita kan udah screening nih dari data, identitas gitu aja kan kita biasanya kan ada tanya jawab wawancara terstruktur ya. Oh dari usia, wah kita udah ada tick tertentu. Oh ini highlight gitu kan. Oh gimana dulu riwayat persalinan yang dulu. Oh ya dok, ini saudara saya atau kakak saya, adik saya atau keturunan itu ada gitu. Oke, ini kita tambah lagi underline lagi. Kemudian ada apa misalnya ada faktor-faktor misalnya lifestyle atau apa itu juga kan sekarang kan nowadays kelainan kromosom itu bisa terjadi juga karena ya kelainan kromosom in general ya bisa dikaitkan juga dengan lifestyle juga. Nah tapi tidak spesifik pada Down syndrome karena literaturnya juga belum ada yang lengkap. Nah tapi ya itulah kalau kita kehati-hatian sebaiknya memang sekarang ini kalau bisa NIPT itu dimasukkan ke dalam screening rutin tadi, tidak hanya pada NT aja gitu atau nuchal translucency. Sebagai penutup jadi penasaran lagi nih, bisakah dicegah Down syndrome ini? Karena tadi kan faktor-faktornya ada faktor dari keturunan, ya kan? Mungkin pernah sejarahnya pernah melahirkan sebelumnya bayi Down syndrome gitu kan. Jadi bisa dicegah nggak sih dok sebenarnya? Sebenarnya kalau dicegah yang benar-benar spesifik untuk Down syndrome biar nggak kena kayak gimana tuh nggak ada. Tapi intinya kalau kita mau hamil, ini sebaiknya moms tuh ada kunjungan dulu prenatal. Setelah kunjungan prenatal kita akan memastikan dulu nih kondisi kesehatan ibu, termasuk juga history seperti ini supaya terpelajari. Yang kedua, kita biasanya akan membekali dengan asam folat. Dosis 400 mikrogram daily dose. Jadi dia setiap hari saat merencanakan kehamilan memang harus konsumsi. Yang ketiga, kita juga akan bekali dengan edukasi. Baik ayah dan ibunya ini harus dengan lifestyle yang bagus juga gitu. Ya, kemudian ya udah nanti setelah misalnya perlu juga screening kayak penyakit-penyakit yang tadi saya katakan ya, itu bisa juga kita periksa dari sejak sebelum merencanakan kehamilan. Nah, berarti bisa tuh ya dok ya kita mungkin sebagai calon ibunya buat dan dua-duanya ya. Betul. Jadi oke nih bagus semuanya. Nah, itu sebagai bagian dari ikhtiar kita. Tapi Mbak Enji, saya selalu membekali juga pasien-pasien yang namanya alat penunjang medis, mau secanggih apapun, pengobatan sekarang, mau se-sophisticated apapun,
Intinya kita itu kalau memang mau merencanakan kehamilan, berdoalah. Gitu. Karena nggak ada yang 100% guaranteed itu. Jadi bekali, justru doa ini menurut saya bukan di terakhir, tapi di awal. Ya bener, gitu. Jadi kita berdoa dulu nih untuk menghasilkan, nggak cuman bayi aja yang udah lahir enggak. Tapi ini bayi dengan 1000 hari pertama kehidupan yang baik. Betul. Nantinya bisa jadi generasi tidak hanya penerus bangsa tapi pemimpin bangsa. Bener banget. Gitu ya. Kemudian dia dengan kapasitas otak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Jadi nanti kita menstimulasi itu sungguh indah gitu. Jadi dan ibu-ibu juga waktu mau hamil jangan juga stres gitu kan. Kita harus biar bayinya pun juga menjadi bayi yang juga bahagia gitu deh. Jelas jadi ya, sudah paham ya kita. Jadi memang merencanakan kehamilan itu penting karena tadi part dari merencanakan itu adalah mempersiapkan fisik, mental, finansial juga ya kan. Itu memang penting sekali. Ya banyak yang emang harus kita lakukan nih sebagai calon ibu dan juga calon moms dan juga calon dads ini sendiri ya. Terima kasih banyak Dokter Nisa, jelas banget nih kita jadi paham ternyata memang bisa dilakukan deteksi Down syndrome sejak dini, sejak dalam masa kehamilan. Tentunya banyak banget yang harus kita siapkan dan dengan deteksi ini bisa mempersiapkan supaya calon bayi ini, si bayi ini bisa mendapatkan hidup yang terbaik. Amin. Ya. Terima kasih Dokter Nisa. Sama-sama Maya, jadi dengan senang hati. Terima kasih juga buat moms yang sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Mother and Beyond edisi kali ini. Sampai jumpa moms.